Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum memulai pelajaran, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yo, dipimpin ketua kelasnya. Oke, baik, silakan duduk. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Materi hari ini adalah tentang indahnya keberagaman di negeriku, yaitu tema 7, subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Jadi, Ibu berharap kalian dapat memahami suatu teks dan menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah teks cerita. Selanjutnya adalah siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar. Jadi, siswa dapat menyebutkan apa saja aktivitas yang ada di keluarganya masing-masing. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Jadi, setelah mendapatkan pelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat menerapkan semua pembelajaran yang ada di kelas, di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah dengan tepat. Tadi yang sudah Ibu bilang bahwa kita bisa menerapkan, maksudnya Ibu berharap kalian bisa menerapkan sikap toleransi yang terdapat di lingkungan sekolah. Baik, kita langsung saja masuk kepada materinya. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai toleransi. Kalian tahu gak sih toleransi itu apa? Atau kalian pernah dengar kata toleransi tapi nggak tahu tuh artinya apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian toleransi, manfaat toleransi, dan penerapan-penerapan toleransi beserta contohnya. Jadi, ayo siapkan alat tulisnya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai atau menghormati antara individu atau kelompok di dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan perbedaan lainnya. Seperti yang Ibu bilang di awal ya anak-anak, bahwa toleransi ini juga ada manfaatnya loh. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu gak sih manfaat dari toleransi itu apa? Ya, sebenarnya banyak banget manfaat dari toleransi, tapi Ibu akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu meningkatkan sikap persaudaraan. Yang kedua itu meningkatkan sikap nasionalisme. Yang ketiga, memudahkan pembangunan negara. Dan yang keempat, menjauhkan dari yang namanya perpecahan. Nah, toleransi ini juga ada beberapa macam penerapannya loh anak-anak. Yang pertama, ada penerapan toleransi beragama. Yang kedua, ada penerapan toleransi di keluarga. Yang ketiga, penerapan toleransi di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penerapan toleransi di masyarakat. Lalu kita simak contohnya dari keempat penerapan ini yuk. Penerapan toleransi yang pertama yaitu toleransi beragama. Contohnya seperti ini. Si Andi orang Islam, si Anto orang Kristen.
Nah, mereka saling berteman tanpa mengejek agama satu sama lain. Padahal agama mereka berbeda kan? Nah, ini merupakan bentuk dari toleransi beragama. Tidak menghina agama satu sama lain meskipun berbeda. Penerapan toleransi yang kedua yaitu toleransi di keluarga. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Si Ani menangis ketika tidak dibelikan mainan oleh ibunya. Padahal ibunya memiliki alasan karena tidak memiliki uang. Hal apa sih yang harus dilakukan Ani sebagai anak? Ya, Ani harusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk membeli mainan. Tetapi Ani harus lebih memahami kondisi dari si ibu. Yang ketiga yaitu penerapan toleransi di sekolah. Nah, ibu mau tanya nih, ada yang tahu gak sih toleransi di sekolah itu contohnya apa? Ya, seperti ini. Anto orang Padang, Andi orang Jawa. Suatu ketika mereka di sekolah, Anto melihat Andi yang sedang terjatuh. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Anto? Ya, harusnya Anto menolong si Andi yang sedang terjatuh, meskipun mereka dari daerah yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu contoh toleransi di sekolah, yaitu menolong teman dengan tidak memilih-milih. Yang keempat yaitu penerapan toleransi di masyarakat. Contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan kita punya tetangga yang habis kesusahan karena kena musibah kebakaran. Namun kita berbeda agama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, membantunya. Meskipun kita berbeda agama, tapi tidak ada alasan untuk tidak menolong tetangga kita. Karena itu merupakan bentuk dari toleransi di masyarakat. Baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan mengenai pengertian toleransi, manfaat, dan penerapan beserta contohnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ibu akan menayangkan satu buah video yang berhubungan dengan toleransi. Jadi, kalian selamat menyaksikan. Tuang ngalah, hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kansa. Bisa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Lede. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, Kakak. sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah.
Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan ini, kira-kira penerapan toleransi apa yang termasuk ke dalam video ini? Ya, toleransi agama dan masyarakat. Karena keluarga Nusa dan Rara menolong tetangga dan seorang kurir yang sedang kesusahan, meskipun mereka memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, cukup jelaskan mengenai toleransi? Agar lebih jelasnya, Ibu minta kalian buka buku tema 7 halaman 121 sekarang. Nah, anak-anak sudah dibuka buku halaman 121? Jika sudah, coba kalian baca dulu ya. Anak-anak, udah selesai belum baca bukunya? Kalau udah, coba kalian buka buku halaman 124. Di situ ada tugas. Nah, tugasnya mengenai informasi apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan yang kalian baca tadi. Nah, tugasnya ini berkelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Nah, agar tidak ribet, kelompoknya itu depan, belakang, bangku kalian aja ya. Nanti perwakilan dari kelompok kalian membacakan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Gak ada, berarti udah ngerti semua ya. Nah, yaudah sekarang boleh dikerjakan. Jangan ribut ya. Udah selesai belum tugasnya anak-anak? Kalau udah, siapa di sini perwakilan kelompoknya yang berani maju ke depan? Wah, hampir semuanya mau maju ke depan nih. Coba kamu maju ke depan. Bacain hasil diskusi dari kelompok kamu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, toleransi agama. Kita tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Pertama, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang ketiga, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus ya, hebat, berani ke depan. Jawabannya juga udah bagus. Nah, kan tadi udah tuh perwakilan kelompok maju ke depan. Sekarang, kalian ada yang tahu nggak sih toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada apa aja? Benar, menghargai pendapat orang lain, itu penting banget. Yang
Yang kedua, ikut berbaur dengan masyarakat lain meskipun kita memiliki perbedaan. Terus yang ketiga, mampu berdampingan dengan orang lain meskipun kita memiliki ras, suku, budaya, status yang berbeda. Bu, bagaimana sih cara mengembangkan sikap toleransi? Cara mengembangkan sikap toleransi yang pertama, kita harus menghargai pendapat orang lain. Gak boleh tuh pendapat orang lain kita hina, kita ejek-ejek, itu gak boleh. Yang kedua, kita harus sopan santun dalam berbahasa. Yang kedua, menghormati orang lain. Contoh dari menghormati orang lain itu, kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Tidak merendahkan orang lain dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya, mengadakan acara yang dilakukan bersama. Nah, dengan kita mengikuti acara ini, kita dapat merasakan rasa perbedaan dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menjaga sesama manusia. Toleransi juga harus saling menjaga satu sama lain agar terciptanya perdamaian. Nah, anak-anak, toleransi juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah juga loh. Contohnya seperti kita menghargai pendapat orang lain, yang seperti ibu sebutkan tadi. Terus yang kedua, menghormati agama lain. Contohnya kalau misalnya teman kita ada yang mau beribadah, kita nggak boleh ngelarangnya. Terus yang ketiga, menolong sesama. Menolong sesama misalnya teman kita membutuhkan bantuan seperti dia lupa bawa alat tulis, nah kita harus saling meminjamkan. Terus teman kalian ada yang nggak ngerti nih tentang pelajaran, nah kalian harus membantunya, jangan pelit ilmu. Tuh, itu ada apa aja. Benar, menghargai pendapat orang lain itu penting banget. Yang kedua, ikut berbaur dengan masyarakat lain meskipun kita memiliki perbedaan. Terus yang ketiga, mampu berdampingan dengan orang lain meskipun kita memiliki ras, suku, budaya, status yang berbeda. Bu, bagaimana sih cara mengembangkan sikap toleransi? Cara mengembangkan sikap toleransi yang pertama, kita harus menghargai pendapat orang lain. Gak boleh tuh pendapat orang lain kita hina, kita ejek-ejek, itu gak boleh. Yang kedua, kita harus sopan santun dalam berbahasa. Yang kedua, menghormati orang lain. Contoh dari menghormati orang lain itu, kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Tidak merendahkan orang lain dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya, mengadakan acara yang dilakukan bersama. Nah, dengan kita mengikuti acara ini, kita dapat merasakan rasa perbedaan dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menjaga sesama manusia. Toleransi juga harus saling menjaga satu sama lain agar terciptanya perdamaian. Nah, anak-anak, toleransi juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah juga loh. Contohnya seperti kita menghargai pendapat orang lain, yang seperti ibu sebutkan tadi. Terus yang kedua, menghormati agama lain. Contohnya kalau misalnya teman kita ada yang mau beribadah, kita nggak boleh ngelarangnya. Terus yang ketiga, menolong sesama. Menolong sesama misalnya teman kita membutuhkan bantuan seperti dia lupa bawa alat tulis, nah kita harus saling meminjamkan. Terus teman kalian ada yang gak ngerti nih tentang pelajaran, nah kalian harus membantunya, jangan pelit ilmu. Tuh. Baik, tadi kan sudah belajar. Coba sekarang kembali ke tempatnya masing-masing ya. Dirapikan meja dan kursinya. Kalau ada sampah, tolong ambil ya. Ibu mau bertanya, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, benar. Mengenai sikap toleransi terhadap keragaman suku, ras, budaya, agama, dan gender. Coba, Ibu mau bertanya,
Toleransi itu apa sih? Iya, benar yang dikatakan oleh Ajeng. Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kerjakan ya, tidak boleh menyontek. Sudah selesai mengerjakannya, Nak? Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan ya. Estafet saja. Terima kasih, Nak. Coba kita bahas sama-sama. Nomor berapa yang susah? Yang nomor 2 ya. Kan 3 contoh toleransi di lingkungan keluarga. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi yang pertama, membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, membantu adik belajar. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Paham, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui tentang sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, ras, agama, dan gender. Sekarang coba rapikan buku dan alat tulisnya ya. Kita siap-siap mau pulang, tapi ingat ya, rapikan barisannya terlebih dahulu. Dan apabila ada sampah, tolong ambil ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.